Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan Solusi Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan mulai membahas bagaimana mengoperasikan Accurate Online pada bidang usaha manufaktur. Di video ini kita akan mulai dengan pembahasan yang paling dasar, yaitu bagaimana membuat database dan mengaktifasi fitur-fitur dasar Accurate Online untuk bidang usaha manufaktur. Oke, langkah pertama tentunya sahabat harus masuk dulu ke browser, kemudian masuk ke accurate.id. Setelah itu kita login, kemudian sahabat masukkan email dan juga password, lalu klik login. Bagi yang belum punya database atau belum membuat akun, silahkan klik daftar akun baru. Oke, di sini saya akan memasukkan email dan password saya terlebih dahulu. Lalu klik login. Sebelumnya saya sudah membuat atau memiliki database contoh, tapi kali ini kita akan sama-sama membuat database yang baru. Kita klik aja tanda tambah di sini. Kemudian kita masukkan nama database-nya atau bisa nama perusahaan ya. Di sini sebagai contoh saya akan membuat perusahaan roti ya. Saya pilih warna backgroundnya ini, kemudian pilih logonya. Kalau sahabat memiliki logo perusahaan, bisa diklik di sini, dimasukkan di sini. Kalau kali ini saya akan memakai yang ada di sini saja. Saya akan pilih ini, kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, ini dia database yang baru saja saya buat, sudah muncul. Kita klik di sini. Kita tunggu prosesnya ya. Kemudian setelah prosesnya selesai, akan muncul tahapan-tahapan seperti ini. Nah, ini harus sahabat isi ya sebagai informasi awal atau informasi dasar, pengaturan dasar mengenai nanti fitur-fitur yang akan ada di dalam Accurate Online yang sahabat miliki. Oke, di sini kita akan mulai pada tahap pertama, yaitu informasi perusahaan. Di sini saya akan masukkan tadi nama perusahaan saya. Oke, selanjutnya kategori usaha. Di sini banyak pilihannya. Saya akan pilih sebagai produsen. Kemudian bidang usahanya, di sini juga ada pilihannya. Jika perusahaan yang sahabat miliki tidak ada dalam pilihan di sini, sahabat bisa pilih others. Oke, sebagai contoh saya pilih others ya di sini. Di sini juga ada informasi telepon, fax, email, dan mata uang. Kemudian ada tanggal mulai datanya. Di sini saya akan mulai dari tahun misalnya dari 31 Desember 2020. Alamatnya diisi sesuai dengan yang sahabat miliki. Kemudian kotanya juga. Oke, jika sudah, kemudian kita klik lanjut ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan untuk menyeting fitur dasar pada Accurate. Seperti misalnya di sini akan ada ditanyakan apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi. Jika perusahaan yang sahabat memiliki lebih dari satu cabang dan berbeda lokasi, maka ini bisa di checklist, begitu ya. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Nah, jika iya, maka di checklist di sini. Saya di sini pilih ya, karena sebagai contoh saya akan mulai bertransaksi dengan mata uang IDR dan juga USD. Oke, di sini kita masukkan mata uang asingnya. Saya contohnya US dollar. Jika sahabat memiliki lebih dari satu mata uang asing, maka bisa dimasukkan juga yang lainnya seperti misalkan Australia dollar atau Singapura dollar dan yang lainnya. Tapi saya di sini hanya US dollar saja.
Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai? Jika iya, maka di checklist. Begitu juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jika memang jawabannya iya, maka sahabat bisa checklist. Saya di sini checklist semua. Oke, jika semua sudah selesai dan sudah sesuai dengan data atau dengan kondisi perusahaan yang sahabat miliki, maka kita klik lanjut ke step selanjutnya. Pada tahap ini, sahabat akan ditanyakan mengenai fitur-fitur yang berkaitan dengan penjualan. Misalnya, pada poin pertama, apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan? Jika iya, maka di checklist. Kemudian, pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Jika iya, kita klik checklist. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Namun, jika jawabannya memang tidak, sahabat bisa skip saja, bisa dilewati, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Sebagai contoh, di video kali ini saya akan checklist semuanya. Setelah selesai dan sudah sesuai, kita klik lanjut ke tahap yang keempat. Pada tahap ini, kalau tadi pertanyaannya tentang penjualan di tahap ketiga, pada tahap keempat pertanyaannya berkaitan dengan pembelian. Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Jika iya, kita checklist, jika tidak, maka dilewati saja. Pada video kali ini, di sini juga akan saya checklist semuanya. Jika sudah, kita klik lanjut ke tahap yang kelima yang berkaitan dengan persediaan. Misalnya yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, kalau yang sebelumnya itu ditanyakan tentang cabang, nah di sini kita ditanyakan tentang gudang. Kalau memang perusahaan sahabat memiliki lebih dari satu gudang, maka jawabannya adalah iya. Di sini saya akan checklist karena sebagai data contoh nanti saya akan buat 2 gudang, yaitu di Jakarta dan juga di Bandung. Selanjutnya, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang? Nah, di sini dikasih contoh, misalnya 1 lusin sama dengan 12 pieces, 1 kardus sama dengan 12 lusin. Nah, itulah yang dimaksud memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang. Jika memang iya, kita bisa checklist. Kemudian, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau nomor produksi barang saat pembelian dan penjualan? Jika iya, kita checklist. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Saya di sini checklist ya. Pertanyaan terakhir pada tahap persediaan yaitu tentang metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan. Pada Accurate Online atau pada Accurate pilihannya ada 2, yaitu rata-rata dan juga FIFO, first in first out. Pada video kali ini saya akan pilih metode perhitungan rata-rata. Tapi sahabat tentunya juga bisa sesuaikan dengan kondisi yang sahabat miliki ya. Bisa rata-rata atau first in first out. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, pada tahap yang ke-6 ini, sahabat akan ditanya tentang akun perkiraan. Pertanyaannya, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Jika sahabat checklist di sini, sahabat pilih ya, maka untuk kedepannya, sahabat akan menggunakan akun-akun perkiraan default dari Accurate Online, yang dimana akun perkiraan tersebut tentunya sudah sesuai dengan standar PSAK ya. Namun, jika sahabat memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka ini di unchecklist saja. Pada video kali ini saya akan unchecklist atau saya tidak checklist ya, karena untuk kedepannya saya akan memakai akun-akun perkiraan saya sendiri. Nah, ini kita sudah sampai pada tahap ke-6, yaitu tahap terakhir dari pengaktifasian fitur-fitur dasar pada Accurate Online di bidang usaha manufaktur. Jika sahabat ingin mereview atau mengkoreksi ya pilihan-pilihan sahabat yang sebelumnya, sahabat bisa klik di sini kembali, kemudian direview kembali ya dari tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir. Jika semua sudah oke, sudah sesuai, maka pada tahap yang ke-6 ini, sahabat bisa klik selesai.
Nah, ini dia proses menunggu ya untuk mengaktifasi fitur-fitur yang tadi sudah kita setting. Ini dia, saya sudah selesai. Oke, kemudian setelah kita melewati tadi ke 6 tahap, lalu proses pengaktifasian tadi akan muncul seperti ini di layar Accurate Online. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengimpor. Karena tadi saya memilih untuk tidak menggunakan akun perkiraan default dari Accurate Online, maka langkah selanjutnya saya harus mengimpor akun perkiraan milik saya sendiri. Setelah itu saya harus mengimpor pemasok, pelanggan, dan juga barang dan jasa. Oke, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian, jika sahabat ingin melakukan perubahan terkait dengan fitur-fitur dasar yang tadi sudah kita setting ya, kemudian sahabat ingin nih melakukan perubahan atau pengaturan kembali gitu ya, sahabat bisa klik di sini di menu pengaturan, kemudian pilih preferensi. Sebetulnya sebaiknya walaupun tadi kita sudah setting di awal ya ke 6 tahap itu, sebaiknya kalau saran saya sahabat tetap lihat atau review di menu preferensi ini, karena terkadang ada pertanyaan yang sebelumnya sudah kita jawab di tahap awal namun di preferensinya belum aktif, atau di preferensi ini kan banyak ya menunya, jadi kita bisa review ulang memastikan apakah sudah sesuai dengan kondisi perusahaan atau masih ada yang harus diisi, seperti itu ya. Jadi walaupun tadi kita sudah isi di awal ke 6 tahap itu, tapi sahabat bisa juga tetap ngecek di menu preferensi ini. Untuk menu preferensi dan juga cara mengimpor akun perkiraan kita akan bahas pada video selanjutnya. Demikian informasi kami mengenai membuat database dan aktivasi fitur-fitur dasar pada Accurate Online untuk bidang usaha manufaktur. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat agar sahabat bisa lebih maksimal menggunakan Accurate Online. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu-ragu ya, silahkan menghubungi Solusi Akuntansi Indonesia pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.